Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan keseharian kita, ya, biasanya ada hal-hal yang kita tidak perhatikan dan kita tidak rasa bahwa sebetulnya sebuah falsafah kehidupan itu yang perspektifnya agama itu bertentangan, karena itu bukan datang dari agama kita, yaitu agama Islam, justru datang dari agama lain. Cuman jargon-jargon itu atau filosofis itu ditanamkan atau diwariskan turun-menurun dari mulai nenek kita ke bapak kita ke kita, mungkin nanti kita ke anak kita ke cucu kita, ke cicit dan berikutnya. Begitu terus sehingga sampai sekarang kita masih menggenggam itu seolah-olah itu menjadi ajaran agama kita dan menjadi sebuah kebenaran tentunya. Mengapa bisa demikian? Karena kita tidak pernah sekali-sekali coba sih dipikirkan apakah itu sesuai dengan ajaran kita. Gitu loh. Yang namanya ajaran kalau Islam itu ya Al-Qur'an. Maka di sini perlunya membaca Al-Qur'an, ya. Itu harus dengan perhatian, bukan yang penting dapat sekian halaman, satu hurufnya sudah sekian, pahalanya sekian. Ya itu untuk tingkat pemula memang begitu. Tapi bagi kita yang sudah separuh umur dan tentunya lebih tekun dalam proses belajar, ya nggak harus begitu-begitu terus, harus ada expand. Kalau baca Al-Quran itu dipahami, seperti aku ini ya. Aku tuh baca Al-Quran itu, kalau kalian terserah pilih waktunya kapan ya. Kalau aku itu setelah subuh seperti ini ya. Besok aku baca ini. Besok setelah subuh, nampak le? Ini, nah, ya. Ini ya. Nanti ini aku pindah ke sini. Nah, itu subuh berikutnya. Begitu juga subuh. Jadi cuma ini aja aku baca. Cuman ini aja, nggak banyak-banyak, tapi itu usahakan lumintu, orang Jawa bilang, terus menerus dan pahami kata per kata supaya kita mengerti. Ya nanti kalau kita nggak ngerti, tanya sama yang mengerti, gitu loh. Ya, sehingga ada expand bagaimana kita memahami agama kita ini, yaitu Islam. Tuh. Aku sekarang akan menjelaskan ini Islam, ya, rasa Buddha. Nih, nampak? Kena deh. Islam rasa Buddha. Islam rasa Buddha. Nih, ya. Gini ceritanya. Aku tadi pagi itu memposting di Facebookku itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nih, lihat deh, nampak dari situ. Nih, seperti ini. Aku memposting, ya. Perhatikan ya, aku bacakan ya. Begini. Aku selalu kasih waktu 06.40 wayai duha, artinya waktu duha. Arba'ah itu hari Rabu. Pon itu ada pasaran Jawa ya, karena aku suka budaya Jawa. Baru tanggal 18, 11, 20, 20. Judulnya Ombus-Ombus dari Siantar. Ombus-ombus itu makanan ketika aku masih kecil, makanan favoritku di Siantar sana. Ini makanan khas dari saudara kita dari Tanah Batak ya. Ombus-ombus itu kalau di Tanah Jawa itu seperti apa ya bentuknya, di daun itu seperti
dikukus gitu pakai air. Lupa aku, ada di Jawa itu, walaupun bentuknya beda tapi bahannya sama gitu ya. Apalagi yang digini-gini yang bunyi itu putu, seperti putu ya, seperti putu. Itu kalau kami di Siantar bilang ombus-ombus itu makanan favoritku. Jadi tulisanku di Facebook itu aku kasih nama ombus-ombus dari Siantar, suara sumbangnya warung kopi. Gus Betik bukan ulama, cuma ubaru. Judulnya Melas. Nah, aku bikin ini yang hitam ini ya. Ini bahasa Jawa ini. Ya, bahasa Jawa ya. Aku bacakan. Gedene coba kang ono, ikhlas ati sabar tak lakoni. Kalau aku translate ke dalam bahasa Indonesia, mungkin kalian ada yang nggak ngerti bahasa Jawa. Besarnya ujian yang ada itu, ikhlas ati sabar aku lakonin. Aku lakoni itu aku jalani gitu. Ya, aku nulis kata-kata seperti itu. Terus atasnya ini aku tulis lagi kuning biru, nyenyadong pitulunge Gusti. Nyenyadong itu menunggu pitulung pertulungan Gusti itu Allah, Gusti Allah. Ya. Fokus kita ke sini sekarang. Gedene coba kang ono, ikhlas ati sabar tak lakoni. Ya, itu. Terus ini dikomentari oleh seorang kawan begini. Ya, banyak juga Kang Gus orang lain maksudnya yang lebih menderita dan penuh cobaan. Kita masih bersyukur, masih dikasih kesehatan. Lihat yang sakit, biar 1M mau dibayar asal ia sembuh. Dari sini tidak ada masalah. Tapi kalimat berikutnya, perbanyak sajalah ibadah. Nah, ini yang jadi masalah. Biar di dunia banyak menderita, asalkan di akhirat jangan sampai sengsara. Ini, biar di dunia menderita, ya. Jadi gini ya. Dia terus gini, biar di dunia menderita ya, asalkan di akhirat jangan sampai sengsara. Jangan sampai sengsara. Ya, kalimatnya ini. Tapi versi kalimat seperti ini banyak yang kita terima dari orang-orang tua kita. Yang intinya begitu. Seperti orang dalam keputusasaan. Jadi dibuai, dihibur dengan harapan nanti di akhirat. Gitu loh. Nanti di akhirat gitu. Ini variasinya banyak. Ada yang biar di dunia kita menderita asalkan di akhirat bahagia gitu. Jadi di dunia ini menderita karena apa-apa gitu. Asalkan nanti di akhirat nanti bahagia gitu. Itu kan sesuatu yang perlu kita pikirkan. Setauku tolong kalau aku salah, kalian koreksi. Ajaran-ajaran seperti ini itu ada di Buddha. Bagaimana dia memposisikan kehidupannya dalam kehidupan yang sangat-sangat sederhana sekali untuk mencapai nirvana di kehidupan kelak. Itu setauku Buddha. Jadi kalau kita memakai istilah ini dan menerimanya sebagai kebenaran dan Anda anggap itu adalah benar-benar diajarkan oleh Islam, maka tidaklah menjadi sebuah kesalahan kalau aku bilang Islam rasa Buddha. Agamanya Islam, tapi rasanya Buddha dalam konteks ini. Gitu loh. Jadi ini membawa orang dalam suasana fatalisme. Seperti aku ini ya. Banyak teman-teman sudah pada sukses, duduki jabatan, dulu teman kuliah, teman bermain.
punya rumah, punya mobil, sudah haji, punya bisnis ini. Ya. Ya alhamdulillah sih mereka banyak yang ingat sama aku kalau main ke sini. Sementara aku masih ngontrak begini. Kehidupan ya seperti ini, ya. Dilalui tanpa ada sesuatu yang sepertinya bisa merubah kecuali pertolongan gaib Allah, atau kalau dalam bahasa sastra sebuah puisi ingin kutulis, ku gandeng tangan gaibmu agar engkau menurunkan pertolongan kepadaku. Tetapi walaupun dalam penderitaanku yang seperti ini, aku ini menolak ini. Islam tidak ngajarin ini. Jadi bukan karena aku miskin terus nggak apa-apa. Kita di dunia menderita, yang penting di akhirat bahagia. Nggak ada ceritanya. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Ini dibagi antara akhirat ya. Ini akhirat nih ya. Ini dunia nih ya. Nih ya. Jadi dia bilang apa? Di akhirat ini yang penting akhiratnya ya, bahagia atau jangan salah. Walaupun di dunia ini menderita. Ketelarak orang Jawa bilang. Ya, apakah begini Islam mengajarkan? Ini kan fatalisme untuk membuai, meninak bobokkan. Gitu loh. Dan apakah memang ya kebahagiaan di akhirat itu harus ditebus dengan penderitaan di dunia? Oh, kamu tidak akan mencapai kebahagiaan di akhirat kalau di duniamu kamu tidak menderita. Apa ada begitu? Ya itu tadi yang aku bilang, masalahnya kita semua kalau ngaji ini gebleknya minta ampun. Nggak pernah teks demi teks itu ini maunya gimana ya. Terus nanti kalau nggak tahu, ditanyakan sama yang lebih tahu, ini kemana sih arahnya kalimat ini gitu. Wah, ini sudah adzan ya, aku mau adzan asar ya. Terus nanti kita selesaikan aja ini. Jadi aku tutup begini. Agama kita tidak pernah mengajarkan untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia ini menderita begini. Islam tidak pernah mengajarkan, Islam tidak pernah mengajarkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat itu dengan menebusnya dengan menderita di dunia. Ini nggak ada. Ini bukan ajaran Islam. Setauku, tolong kalau aku dikoreksi, aku ulangi, itu dari Buddha. Maka kalau keislamanmu tidak berubah seperti itu, maka Islammu itu rasa Buddha. Tuh. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan? Yang sebetulnya itu gimana? Nah, ini kembali ke Al-Quran ya. Sebentar, kembali ke Al-Quran. Kamu lihat nanti di sini ya, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya nomor 201 ya, 201. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang berdoa ya. Ya, pembimbing hidup kami ya. Kalau di sini Tuhan, kalau aku menerjemahkan ya, itu kan Robbana itu ya. Guru Rob ya, aku menggunakan terjemahan, ya pembimbing hidup kami, berilah kami kebahagiaan di dunia. Lihat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi artinya Islam mengajarkan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dunia nih kita bahagia, akhirat juga bahagia. Gitu loh. Bukan di dunia keblangsak asal di akhirat bahagia, nggak ono. Islam nggak begitu. Kita dunia harus bahagia, akhirat bahagia, sama-sama bahagia. Nih, sekarang nampak di sini nih. Kita tarik sini ya. Nih, lihat ini. Nih, ya. Dunia bahagia. Ini nampak ya? Akhirat bahagia. Aku tarik ke sini, sana nggak nampak.
Ini caranya gimana mencapai kebahagiaan itu? Ya kamu hidup dengan berquran. Ini loh. Ini. Kamu hidup dengan berquran ini loh. Berquran. Iqra, berquranlah. Jadikan Quran itu pedoman dalam kehidupanmu. Apa kata Quran? Itu harus kamu pahami lewat proses belajar. Setelah itu lihat, karena Al-Quran itu mengajarkan dua-dua, mengajarkan yang baik dan yang buruk. Untuk kemudian kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Tuh. Kalau kamu tidak pernah baca Quran, dari mana kamu tahu? Maka jadilah tadi Islam merasa Buddha. Maka sejak saat ini kalian harus merubah paradigma berpikir kalian. Islam merasa Islam. Bagaimana di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ya, itu pesan dari aku ya. Sudah masuk asar nih, mau adzan. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini doa kita bersama.